Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Sulpadli, NIM 18233040 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika perpajakan, yaitu etika dalam pendirian perusahaan serta hubungannya dengan perpajakan. Yang pertama, etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan. Prinsip otonomi, yaitu mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Lalu selanjutnya, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling penting, yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Lalu prinsip keadilan. Setiap orang yang melakukan hak atau mendapatkan perlakuan yang sama menerapkan prinsip keadilan, berarti semula pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran. Prinsip loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kinerja keras dan keseriusan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan visi dan misi. Lalu, selanjutnya prinsip integritas moral. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini berarti sebuah pelaku bisnisnya harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Lalu yang kedua, etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Hal atau etika yang harus diperhatikan yaitu: yang pertama, modal yang dimiliki. Yang kedua, dokumen perizinan atau akta pendirian. Yang ketiga, para pemegang saham. Yang keempat, tujuan usaha. Dan yang terakhir, jenis usaha. Hal atau etika lainnya yaitu manajemen, cara karyawan yang digunakan dalam perusahaan. Yang kedua, pemasaran, cara produk atau jasa yang dikembangkan, diberikan, harga, didistribusikan atau dipromosikan kepada pelanggan. Yang ketiga, keuangan, cara perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana. Yang keempat, akuntansi, ringkasan atau analisis kondisi keuangan. Dan yang terakhir, sistem informasi, yaitu meliputi teknologi informasi. Yang ketiga, etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Teori lokasi adalah suatu ilmu yang mengkhususkan analisisnya pada penggunaan konsep space dalam analisis sosial atau ekonomi. Etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Yang pertama, bahan mentah, merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan industri sehingga harus selalu tersedia dalam jumlah besar. Yang kedua, modal, peranannya sangat penting untuk kelancaran kegiatan produksi. Yang ketiga, tenaga kerja, tulang punggung kelancaran proses produksi. Yang keempat, sumber energi, contohnya energi listrik, BBM, dan gas. Yang kelima, transportasi dan komunikasi, lokasi perusahaan harus dekat dengan perusahaan. Dan yang terakhir, iklim dan sumber air menentukan kegiatan industri. Lalu, hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan. Hubungannya adalah saling berkaitan. Ketika usaha didirikan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana menentukan bentuk usaha yang diberikan kontribusi profit yang besar namun dengan beban pajak yang kecil. Selanjutnya, contoh kasus. Akta pendirian PT, BKT tak terdaftar di Kemenkumham. Pansus LHP, BPK, DPRD Balikpapan kembali menemukan fakta baru terkait kasus penyertaan modal kapal feri cepat Trani, Kalimantan Timur. Temuan itu menyangkut pendirian PT Bintang Kaltim Transport atau BKT yang belum mengantongi syarat kelengkapannya. Baiklah,
Sekian persentase dari saya. Sahlan jangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.